Halo teman-teman, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal tes wawasan kebangsaan atau disingkat dengan TWK. Dan langsung saja, saya bacakan dulu soalnya. Pengaruh berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolutisme. Apa yang dimaksud dengan absolutisme? Oke, saya kasih kesempatan ya buat teman-teman untuk menjawab soal ini. Oke, sudah ketemu jawabannya? Baik, kita bahas. Jadi, pemerintah berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolutisme. Jadi, sifat absolutisme memiliki arti yang artinya kekuasaan tanpa batas ya. Kekuasaan tanpa batas. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Ya, yang A lagi. Sorry. Yang ini ya. Nah, ini jawaban yang benar itu. Kekuasaan yang tidak terbatas. Oke, pilihannya yang C ya, gitu. Oke, sambil kita jelaskan dulu secara rincinya. Jadi, sifat absolutisme menjelaskan bahwa pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional. Jadi, sifat absolutisme itu menjelaskan bahwa pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan konstitusi dan hukum ya. Dan hukum merupakan produk konstitusional. Seperti contohnya ada undang-undang dan juga GBHN ya. Nah, kayak gitu penjelasan secara rincinya. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, yang C. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal tentang pilar negara ya. Salah satu bagian dari pilar negara. Oke, saya bacakan dulu soalnya. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka gitu. Apa artinya? Oke. Seperti biasa teman-teman, saya beri kesempatan dulu buat teman-teman untuk menebak kira-kira pilihan yang benar yang mana ya. Oke. Sudah ketemu kira-kira yang mana jawabannya? Baik, kita bahas. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 24B dan C ya kalau nggak salah nih. Oke, jadi kekuasaan kehakiman itu terdapat pada pasal 24 gitu kan. Pasal 24 ayat 1
dan 2. Ini sebelum ini ya. Sebelum amandemen. Dan pasal 25 ya. Ini sebelum amandemen. Kemudian pasal ini di amandemen atau mengalami perubahan itu pada amandemen ketiga ya. Pada amandemen ketiga. Cara ngapalin amandemen 1, 2, 3 ya. Simpel kan? Kalau amandemen ketiga itu tahun 2001 gitu. Jadi amandemen 3 atau sidang umum MPR itu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 9 November 2001 gitu ya. Dan dalam sidang umum MPR ini menyatakan bahwa kekuasaan yang merdeka, jadi dalam sidang umum MPR 2001 itu menyatakan bahwa kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan yang lain. Dari pengaruh kekuasaan lain. Oke, sebenarnya kalau pas lagi tes ini terlihat ya jawabannya. Kalau yang B, C, D, E itu nggak mungkin kan? Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang A ya. Kalau yang B ini nggak mungkin, masa tidak bertanggung jawab kepada presiden gitu kan? Udah pasti ngaco gitu. Oke ya, jadi pilihan yang tepat itu adalah yang A. Oke, pilihannya yang A. Oke, next soal. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah, yakni seseorang dianggap tidak bersalah sebelum. Oke, sebenarnya soal ini nggak terlalu sulit ya gitu. Di sini kan pertanyaannya seseorang dianggap tidak bersalah sebelum. Jadi yang menentukan apakah kita bersalah atau tidaknya, yang menentukan bersalah atau tidaknya atau tidak itu merupakan keputusan pengadilan ya. Gitu. Sehingga jawabannya yang D ya. Nah ini berlaku keputusan pengadilan yang menyatakan bersalah. Jadi jawabannya yang D ya gitu. Oke, kalau kita jelaskan lebih rinci atau itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, asas praduga yang tak bersalah gitu. Jadi tentang kekuasaan kehakiman, asas tak bersalah. Oke. Dijelaskan dalam penjelasan umum atau KUHP butir ketiga dalam huruf C, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap,
ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap gitu ya. Oke, jadi yang menentukan seperti yang sudah bahas di awal kan, yang menentukan bersalah atau tidaknya itu adalah keputusan pengadilan gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, pilihannya yang D. Oke, soal berikutnya. Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia setelah proklamasi yang dilakukan PPKI adalah, oke, silakan teman-teman dijawab dulu soalnya ya, sebelum saya bahas. Oke, kira-kira jawabannya yang mana nih? Baik, kita bahas. Jadi, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, jadi pasca kemerdekaan 17 Agustus 45, sejarah ketatanegaraan di Indonesia itu dibagi menjadi 5 periode. Ketatanegaraan Indonesia terbagi 5 periode gitu. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua ada Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat itu tahun 1949 dan 1000 sampai tahun 50. Terus yang ketiga ada yang namanya UUDS gitu. UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara. Terus ada lagi yang namanya Orlam, Orde Lama. Itu tahun 59 sampai 65 ya. Terus kalau Orde Baru ini zamannya Soeharto ya atau Pak Harto. Orde Baru itu tahun 66 sampai 98 ya. Oke, karena yang di sini pertanyaannya peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia setelah proklamasi yang dilakukan PPKI adalah disahkannya UUD sementara. Pilihan yang E ya. Oke, jawabannya yang E. Oke, next soal lagi. Dana jaringan pengaman sosial atau JPS yang disalurkan oleh pemerintah bertujuan untuk, oke, silakan seperti biasa teman-teman jawab dulu soalnya. Kira-kira yang mana nih? Baik, kita bahas. Di sini kan ada kata dana gitu kan. Dana jaringan pengaman sosial gitu. Nah, salah satu tujuan JPS gitu kan, salah satu tujuan JPS atau jaminan pengaman sosial adalah orang-orang yang terkena krisis ekonomi gitu kan, yang terkena dampak krisis ekonomi ya. Jadi salah satu tujuan
JPS adalah mengatasi gitu kan, lebih tepatnya mengatasi orang-orang yang terkena dampak krisis ekonomi. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Oke, pilihan jawaban yang benar adalah yang D. Bangsa Indonesia melaksanakan Pancasila dalam 3 asas, yaitu jadi dalam Pancasila itu sebagai Tripikara ya namanya ya. 3 asas itu disebut dengan Tripikara gitu. Apa saja Pancasila sebagai dalam Tripikara ini? Yang pertama, satu, ada asas kebudayaan ya. Asas kebudayaan. Sambil cocokkan pilihannya. Nah, berarti yang ada asas kebudayaannya antara C dan D ya. Berarti yang A, B sama E salah ya. Yang ini salah, yang ini salah gitu. Terus yang kedua ada yang namanya asas religius. Asas religius benar. Asas religius benar ya, berarti C dan D masih benar. Yang ketiga ada asas kenegaraan. Asas kenegaraan. Jadi Pancasila sebagai Tripikara itu ada asas kebudayaan, asas religius, dan asas kenegaraan. Berarti pilihannya yang D ya, gitu. Asas religius, asas kebudayaan, dan asas kenegaraan. Oke, pilihan jawabannya adalah yang D. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat terletak pada, ini PR ya buat teman-teman gitu. Oke, selamat mencoba. Oke, sekian dulu dan semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan mudah-mudahan kalian lulus tes CPNS. Saya doakan kalian lulus tes CPNS. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Goodbye.